Pernahkah kamu sadar, semakin keras kamu berusaha untuk tidur, matamu justru semakin sulit untuk terpejam. Tubuhmu lelah, pikiranmu ingin istirahat, tapi semakin kamu memaksa otakmu untuk mati sejenak, ia malah semakin liar berlarian. Ini bukanlah sekadar kebetulan yang menjengkelkan di tengah malam. Fenomena ini adalah gerbang menuju salah satu rahasia psikologi terbesar dalam hidup manusia, bahwa hal-hal yang paling berharga seringkali semakin menjauh ketika kita terlalu keras mengejarnya. Begitu juga dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan cinta. Selamat datang di channel Ruang Tumbuh, di mana hari ini kita akan membongkar misteri mengapa melepaskan justru seringkali menjadi cara terbaik untuk mendapatkan. Seorang psikiater terkenal, Viktor Frankl, memperkenalkan sebuah konsep brilian yang disebut paradoxical intention atau niat paradoksikal. Frankl menemukan bahwa kecemasan yang berlebihan terhadap suatu hasil justru akan mencegah hasil itu terjadi. Ketika kamu terlalu takut gagal dalam presentasi, ketakutan itulah yang membuat suaramu bergetar dan pikiranmu kosong. Niat yang terlalu menggebu-gebu membuat kita kaku. Kita menjadi terlalu sadar akan setiap gerakan, setiap kata, hingga kita kehilangan aliran alami dari kemampuan diri kita sendiri. Kita mencekik potensi kita sendiri dengan genggaman kendali yang terlalu erat. Jauh sebelum ilmu psikologi modern lahir, kebijaksanaan kuno timur telah memahami fenomena ini melalui ajaran Lao Tzu yang dikenal sebagai Wu Wei. Secara harfiah, Wu Wei sering diterjemahkan sebagai tidak melakukan apa-apa, namun makna sebenarnya jauh lebih dalam. Wu Wei adalah tindakan tanpa paksaan, sebuah seni mengalir bersama kehidupan tanpa perlawanan yang sia-sia. Ini bukan berarti kamu menjadi malas atau pasrah pada nasib. Sebaliknya, ini adalah tentang bertindak selaras dengan ritme alam, melakukan persiapan terbaikmu, namun sama sekali tidak terikat pada hasil akhirnya secara obsesif. Bayangkan kamu memegang segenggam pasir halus di telapak tanganmu. Selama tanganmu terbuka dan santai, pasir itu akan tetap berada di sana dengan aman. Namun, apa yang terjadi ketika kamu mencoba menggenggam pasir itu dengan sangat kuat? Pasir itu akan mencari celah dan tumpah keluar melalui sela-sela jarimu. Semakin erat genggamanmu, semakin sedikit pasir yang tersisa. Begitulah cara kerja ambisi dan keinginan manusia. Ketika kita mencoba mengendalikan setiap variabel kecil dalam hidup kita, seperti kapan kita harus sukses, bagaimana orang lain harus bersikap, atau kapan kita harus kaya, kita sebenarnya sedang menghancurkan proses alami pencapaian itu sendiri. Solusi dari kecemasan berlebih ini adalah dengan memasuki kondisi aliran sadar yang optimal. Sebuah keadaan mental di mana kamu sepenuhnya tenggelam dalam proses, bukan pada piala di garis akhir. Orang-orang yang paling sukses dan bahagia seringkali tidak terobsesi pada hasil akhir setiap detik dalam hidup mereka. Mereka memfokuskan energi mereka pada tindakan saat ini. Mereka berlatih dengan keras, mereka bekerja dengan cerdas, namun mereka membiarkan hasil nyata datang dengan sendirinya. Mereka melepaskan kebutuhan buta untuk mengontrol masa depan, karena mereka tahu bahwa satu-satunya hal yang benar-benar ada dalam kendali mereka adalah upaya di masa kini. Dengan menerapkan penggabungan makna filosofis ini, kita mulai melihat penurunan kecemasan yang drastis dalam kehidupan sehari-hari. Saat kamu berhenti memerintahkan otakmu untuk jangan gugup, rasa gugup itu justru menghilang. Saat kamu berhenti menuntut kehidupan untuk memberikan kesuksesan tepat pada usia tertentu, beban berat di pundakmu terangkat. Melepaskan kendali bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah bentuk keikhlasan tingkat tinggi. Kamu memberikan ruang bagi keajaiban, bagi kesempatan-kesempatan tak terduga yang sebelumnya tertutup oleh pandangan sempitmu yang terlalu fokus pada satu titik tujuan yang kaku. Inilah yang disebut sebagai tindakan tanpa gesekan. Ketika kamu bertindak tanpa didorong oleh keputusasaan atau ketakutan akan kegagalan, energi yang kamu pancarkan sangat berbeda. Orang-orang di sekitarmu dapat merasakan ketenangan itu. Klien menjadi lebih percaya padamu, rekan kerja merasa lebih nyaman di dekatmu, dan kreativitasmu mengalir tanpa hambatan. Kamu tidak lagi berlari pontang-panting mengejar kupu-kupu hingga mereka lari ketakutan. Sebaliknya, kamu membangun taman yang indah di dalam dirimu, menyirami bunganya setiap hari dengan penuh perhatian, dan membiarkan kupu-kupu itu datang serta hinggap di bahumu dengan sendirinya. Kesimpulannya, berhentilah mengejar bayanganmu sendiri, karena semakin cepat kamu berlari, bayangan itu akan terus berada selangkah di depanmu.
Berhentilah sejenak, balikan badanmu menghadap ke arah cahaya matahari, dan biarkan bayangan itu yang mengikutimu dari belakang. Lakukan yang terbaik di setiap momen yang kamu miliki. Nikmati proses pertumbuhannya, lalu lepaskan ekspektasi berlebihan pada hasilnya. Biarkan kehidupan mengejutkanmu dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Terima kasih telah mendengarkan Renungan Ruang Tumbuh hari ini. Jangan lupa untuk terus melangkah dengan tenang, temukan kedamaianmu, dan sampai jumpa di perjalanan pikiran kita selanjutnya.